Bagaimana cara Anda berbicara? Apakah Anda berbicara dengan spontan atau memikirkan dulu apa yang hendak dikatakan? Apa yang biasanya Anda katakan? Apakah Anda biasa mengatakan hal yang positif atau hal-hal yang negatif? Apakah Anda sering mengutarakan perkataan yang optimis atau yang pesimis? Apakah Anda sering berkata bahwa Anda berbahagia dan berkelimpahan atau menderita dan serba kekurangan? Nah, sekarang lihat kondisi kehidupan Anda. Bagaimana kondisi keuangan Anda? Bagaimana hubungan Anda dengan keluarga, teman-teman, kolega, dan masyarakat? Bagaimana pekerjaan dan usaha Anda? Semua baik-baik sajakah? Atau penuh dengan kendala? Bagaimana kalau misalnya kedua hal di atas berhubungan? Kalau misalnya apa yang Anda katakan bisa jadi kenyataan? Di budaya Indonesia, terdapat banyak kepercayaan terkait dengan kata-kata dan pamali. Misalnya ada larangan mengucapkan kata-kata yang berkaitan dengan kematian atau penyakit, karena diyakini dapat membawa sial. Selain itu, ada tradisi memilih kata-kata yang bijak dan sopan dalam berkomunikasi, terutama dalam situasi-situasi penting. Misalnya di budaya Bali, sampai ada upacara-upacara khusus yang dilakukan untuk membersihkan diri dari energi negatif yang mungkin dihasilkan dari kata-kata negatif. Ilmuwan legendaris Nikola Tesla pernah berkata, apabila Anda hendak mengetahui rahasia alam semesta, berpikirlah dalam konteks energi, frekuensi, dan getaran. Kenyataannya, memang segala sesuatunya itu terdiri dari 3 elemen itu. Dari badan kita, pikiran kita, sekitar kita, bahkan tembok di pinggir kita yang terkesan diam dan benda mati itu, semuanya terdiri dari 3 elemen itu. Getaran, energi, dan frekuensi dari atom-atom dalam tembok tersebut yang sebenarnya selalu berubah setiap saat, walaupun temboknya itu sendiri terlihat diam. Mulut kita juga, segala perkataan kita mengeluarkan vibrasi dan getaran yang luar biasa dan selalu mempengaruhi segala sesuatunya, dari sisi logika maupun dari sisi spiritual. Ada istilah, selamatnya manusia tergantung dari menjaga lisannya. Kematian dan hidup ada di dalam kuasa lidah. Lidah adalah bagian tubuh manusia yang paling kuat. Lidah itu sendiri tidak dapat mengangkat lebih dari 1 kilogram. Namun, kekuatan perkataan dari lidah dapat memotivasi sekumpulan orang untuk mengangkat lebih dari 100 kilo barang. Lidah tidak tajam seperti pedang, tapi kekuatan ucapan dari lidah dapat menciptakan pertikaian besar sekuat jutaan pedang yang dapat membunuh jutaan orang. Ucapan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi banyak insan, baik untuk menciptakan kebahagiaan bersama atau menumbuhkan kebencian kolosal yang bisa memulai perang besar. Karena ucapan dari lidah ini memicu emosi dan aksi. Oleh karena itu, ucapan itu sangat kuat sekali. Setiap saat kita memikirkan sesuatu, berucap sesuatu, atau menulis sesuatu, sadar maupun tidak, sebenarnya kita seperti mengucapkan mantra, spell, magic. Saat kita menyusun sebuah kalimat, sebenarnya kita sedang menyusun suatu formula mantra yang kuat. Apabila kita mengucapkan kalimat tersebut untuk ditujukan terhadap diri kita sendiri atau orang lain, maka akan mempengaruhi diri kita sendiri atau orang lain itu dalam kehidupan nyata. Ini karena perkataan yang kita ucapkan itu bukan hanya sekedar bunyi saja, namun ucapan itu merupakan media penghantar dari niat dan energi kita. Dalam prinsip Universal Law of Attraction, pikiran, lidah, dan ucapan kita itu bagaikan kuas dan cat minyak yang dipakai pelukis untuk melukis, menciptakan sesuatu dari kanvas yang kosong. Dalam kehidupan nyata, sadar maupun tidak, kita menggunakan kata-kata untuk membentuk realitas kita. Seperti istilah, sang pencipta sebagai kreator awal dan fasilitator, alam semesta sebagai sarana, dan kita semua diberikan kesempatan sebagai co-creator dari kehidupan kita sendiri. Getaran dan energi yang dihasilkan dari pemikiran dan ucapan Anda memiliki efek terhadap dimensi ruang dan waktu. Dengan getaran, energi, dan frekuensi inilah, segala sesuatunya dimulai dan diciptakan, dimanifestasikan. Oleh karena itu, paralel dengan konsep Universal Law of Attraction, saat kita mengucapkan afirmasi, pernyataan atau niat, kita mengirimkan signal ke alam semesta, menyelaraskan energi kita dengan realitas yang ingin kita ciptakan. Cymatics adalah studi tentang bagaimana suara dapat mempengaruhi materi dan menciptakan pola dan struktur yang terlihat. Penelitian dalam cymatics melibatkan eksperimen dengan mengirimkan gelombang suara ke dalam materi padat, cair, atau bahkan gas untuk mengamati bagaimana materi tersebut merespons dengan membentuk pola geometris tertentu.
Dengan studi mengenai simetics ini, kita dapat memahami bahwa kita adalah makhluk yang bergetar, seperti halnya semua materi di sekitar kita. Dan suara dan getaran dapat mempengaruhi materi dan mengubah bentuk dalam materi. Bahkan tubuh kita sebenarnya sangat responsif terhadap suara dan getaran pada tingkat sel. Fenomena ini menunjukkan bahwa energi getaran yang dibawa oleh kata-kata juga dapat mempengaruhi lingkungan dan pengalaman kita. Bisa dibayangkan betapa kuat dan berpengaruhnya efek dari suara kita, ucapan kita, terhadap realitas kehidupan yang kita jalani saat ini. Setelah kita mengetahui mengenai kenyataan ini, mungkin ada baiknya kita lebih menjaga tutur kata kita dan isi dari ucapan kita. Dibanding berpikir atau berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa, tidak mungkin. Sebaiknya kita ubah. Kita biasakan dengan ucapan-ucapan, saya bisa, saya mampu, saya selalu bersyukur atas segala anugerah yang diberikan, saya layak mendapatkannya. Jadi kita tidak mengucapkan kata-kata yang merusak atau merendahkan diri sendiri. Sebaliknya, kita harus selalu mengucapkan apa yang hendak kita raih. Afirmasi positif terhadap diri sendiri membantu Anda mewujudkannya dan menarik apa yang Anda inginkan ke dalam hidup Anda. Ungkapkan afirmasi seakan-akan yang Anda inginkan sudah didapatkan. Visualisasikan dan bayangkan emosi Anda saat sudah mendapatkannya. Rasakan perasaan itu, perasaan bahagia, bersyukur, terpuaskan. Ini adalah cara yang paling baik untuk memasukkan afirmasi ke dalam pikiran bawah sadar kita. Semakin jelas dan detail visualisasi kita dan semakin kita merasakan emosi kita saat sudah mencapainya, maka akan semakin kuat dan akurat manifestasi keinginan kita. Salam bahagia dan sejahtera dari alam dan jiwa.